Rusia hancurkan pembangkit listrik tenaga nuklir Ukraina. Vladimir Putin mengancam. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Я не пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашего народа. Должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhzhia di Ukraina terbakar pada Jumat 4 Maret 2022 setelah diserang pasukan Rusia. PLTN terbesar di Eropa itu hancur usai terjadi pertempuran sengit antara pasukan lokal dan pasukan Rusia. Pelaporan hancurnya PLTN Zaporizhzhia diterima oleh Dmitry Orlov yang kemudian mengungkapnya di media sosial. Di unggahan itu dirinya juga mengabarkan kebakaran Zaporizhzhia menelan korban jiwa, namun tak ada rincian lebih lanjut atasnya. Sebelumnya, pihak berwenang Ukraina melaporkan bahwa pasukan Rusia kini meningkatkan upaya untuk merebut pabrik dan telah memasuki kota dengan tank militer. Serangan musuh yang konstan terhadap bangunan dan unit pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut akhirnya melumpuhkan Zaporizhzhia. Ini adalah ancaman serius terhadap keamanan dunia, kata Orlov. Kementerian Energi Atom Ukraina mengatakan, serangan bertubi-tubi dan jarak dekat menghalangi kinerja petugas pemadam kebakaran yang hendak menangani api. Petugas tak bisa memulai proses pemadaman api di Zaporizhzhia sebab ditembak dari jarak dekat. Sudah ada serangan di unit listrik pertama. Invasi kini telah memasuki hari ke-9. Presiden Vladimir Putin bersumpah tidak akan berhenti, bahkan ketika pihak-pihak yang bertikai bertemu untuk berbicara mengenai gencatan senjata. Invasi telah memaksa 1 juta orang mengungsi, menyebabkan terpuruknya ekonomi Rusia dan menyebarkan ketakutan akan meluasnya konflik di barat. Sebelum jatuhnya kota besar pertama Ukraina ke tangan pasukan Rusia, Vladimir Putin tampak tidak berminat untuk mengindahkan tuntutan global mengakhiri permusuhan di minggu kedua ini. Rusia bermaksud untuk melanjutkan perang tanpa kompromi melawan gerilyawan kelompok bersenjata nasionalis. Demikian kata Vladimir Putin saat melakukan panggilan telepon dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Pembicaraan antara Rusia-Ukraina yang pertama tidak menghasilkan terobosan apapun dan Ukraina mengatakan tidak akan pernah menerima ultimatum Rusia. Vladimir Putin mengatakan setiap upaya untuk memperlambat proses pembicaraan bagaimanapun hanya dapat mengarah pada tuntutan tambahan bagi Ukraina dalam posisi negosiasi. Rakyat Eropa syok usai melihat foto kebakaran besar di pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Zaporizhzhia di Ukraina. Foto api yang melalap di PLTN terbesar di dunia itu membuat cemas Eropa. Namun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merasa dapat angin segar. Tingkat radiasi di pembangkit nuklir Zaporizhzhia tidak meningkat, kata IAEA. Setelah kebakaran terjadi di sana selama penembakan Rusia, Presiden Ukraina mengatakan Rusia menghasilkan teror nuklir. Kedutaan besar Ukraina di Berlin juga telah meminta pemerintah Jerman untuk memberikan tank dan kapal perang kepada mereka untuk menghadapi invasi Rusia. Item tambahan dalam daftar permintaan Ukraina termasuk kendaraan tempur infanteri, sistem artileri seperti howitzer, self-propelled, sistem pertahanan udara, helikopter tempur dan pendukung drone pengintai dan tempur serta pesawat angkut. Permintaan resmi Ukraina pada Kanselir, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan sebagian berbunyi mengingat situasi keamanan yang sangat tegang karena agresi pemerintah Ukraina berusaha agar permintaan ini diproses ditinjau dengan baik secepat mungkin. Catatan itu menambahkan bahwa Putin mulai perang permusuhan melawan Ukraina. Berlin membalikan kebijakan pertahanan dan Rusia selama beberapa dekade tampaknya dalam semalam setelah invasi Rusia ke Ukraina. Jerman juga telah menyediakan 1.000 senjata anti-tank dan 500 rudal permukaan ke udara Stinger setelah awalnya hanya menjanjikan 5.000 helm. Dia menambahkan bahwa Ukraina memiliki 15 reaktor nuklir dan jika ada ledakan itu adalah akhir bagi semua orang. Jangan sampai Eropa mati dalam bencana nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia di Ukraina terbakar. Api membara karena petugas pemadam kebakaran tak bisa mendekat akibat tembakan dari pasukan Rusia di segala sisi. Dilansir dari CNN Jumat 4 Maret, petugas pemadam kebakaran tidak dapat mencapai api di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia. Hal itu disampaikan wali kota Energodar yang dekat dengan lokasi PLTN Dmitry Orlov. Ia mengatakan ada pertempuran sengit di lokasi menuju PLTN yang bertujuan akibat berjatuhan akibat pertempuran pasukan Ukraina dengan militer Rusia. Menteri Luar Negeri Ukraina mengatakan, tentara Rusia menembak dari semua sisi di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia. Dia juga meminta pasukan Rusia berhenti melakukan serangan agar petugas pemadam kebakaran bisa masuk. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengadakan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB atas perang di Ukraina. Johnson mengatakan, Putin dapat mengancam keamanan seluruh Eropa. Bank Investasi Infrastruktur Asia
mengatakan akan menangguhkan bisnis dengan Rusia dan Belarusia yang telah terkena sanksi internasional yang berat sejak Rusia menginvasi Ukraina. Belarus juga telah memberikan bantuan dan dukungan logistik kepada Moskow, termasuk penggunaan wilayahnya untuk melancarkan serangan. Demi kepentingan terbaik Bank, manajemen telah memutuskan bahwa semua kegiatan berkaitan dengan Rusia dan Belarusia ditunda dan sedang ditinjau. AIIB siap untuk memberikan pembiayaan secara fleksibel dan cepat dan mendukung anggota yang terkena dampak buruk perang. AIIB adalah lembaga multilateral yang diluncurkan pada tahun 2016 atas prakarsa Presiden China Xi Jinping untuk menyeimbangkan dominasi Barat atas Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional IMF. Rusia adalah salah satu anggota pendiri AIIB, memegang 6% suara dalam operasi dan memiliki kursi di Dewan Bank. Bank of China memegang 27% saham meskipun Rusia adalah pemangku kepentingan terbesar ketiga setelah India. Presiden AS Joe Biden juga berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tentang kebakaran yang terjadi di pembangkit listrik tenaga Zaporizhia setelah penembakan Rusia. Gedung Putih mengatakan tulang serangkaian klip. Gedung Putih menulis bahwa Biden bergabung dengan Presiden Zelensky dalam mendesak Rusia untuk menghentikan kegiatan militernya di daerah itu dan mengizinkan petugas pemadam kebakaran dan petugas tanggap darurat untuk mengakses situs tersebut. Gedung Putih juga menambahkan bahwa Biden telah berbicara malam ini dengan Wakil Sekretaris Kawanan Nuklir Departemen Energi AS dan Administrator Administrasi Kawanan Nuklir Nasional untuk menerima pembaruan tentang situasi di pabrik. Presiden akan terus diberikan pengarahan secara teratur. Menteri Energi AS Jennifer Granholm tweeted bahwa dia berbicara dengan mitra Ukrainanya dan mengatakan bahwa reaktor situs dilindungi oleh struktur penahanan yang kuat dan sedang ditutup dengan aman. Tak lama setelah penembakan Rusia menyebabkan kebakaran di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia, Badan Energi Atom Internasional mengatakan tidak ada perubahan dalam tingkat radiasi yang dilaporkan. Pertempuran telah dilaporkan di Zaporizhia dengan otoritas Ukraina melaporkan tempat pelatihan di luar pabrik utama terbakar. Petugas pemadam kebakaran tidak dapat memadamkan api karena Rusia terus menembak, kata seorang pejabat dari Kementerian Energi Ukraina. Direktur pabrik mengatakan di televisi Ukraina 24 jam radiasi di fasilitasi itu aman. Kementerian Energi Ukraina mengatakan kepada kantor berita Rusia, RIA, bahwa petugas pemadam kebakaran tidak dapat memadamkan api di pabrik karena pasukan Rusia terus menembaki mereka.